Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid Sufyan dari kelas 92. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian praktik bahasa Indonesia kelas 9. Saya akan menceritakan novel Dilan 1991. Dia adalah Dilanku 1991. Adalah novel sequel dan Dilan adalah novel sequel dari Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990 yang ditulis oleh Pidi Baik dan terbit tahun 2015. Novel Dilan 2 diterbitkan oleh penerbit Pastel Book. Novel ini berisi tentang romansa remaja di Kota Bandung tahun 1991. Sebelum saya masuk ke pembahasan orientasi dan lain-lainnya, saya ingin menceritakan sedikit tentang novel Dilan 1991. Dilan 1991 melanjutkan kisah cinta Dilan dan Milea setelah mereka resmi menjadi pasangan. Hubungan mereka awalnya manis dan romantis. Dilan tetap dengan sikapnya yang unik dan penuh kejutan, sementara Milea makin mencintai. Namun, masalah mulai muncul karena Dilan masih aktif di geng motor. Milea merasa tidak nyaman dan khawatir dengan keselamatan Dilan. Ia memintanya berhenti, tapi Dilan merasa itu bagian dari dirinya dan sulit untuk ditinggalkan. Perbedaan pandangan itu menimbulkan pertengkaran dan jarak antara mereka. Meski saling mencintai, pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Milea merasa hubungannya dengan Dilan sudah tidak sehat, dan Dilan pun memilih mundur. Cerita ini menggambarkan bahwa cinta tidak selalu cukup jika tidak dibarengi dengan pemahaman dan kompromi. Kita masuk ke orientasi. Novel Dilan 1991 adalah kelanjutan dari Dilan 1990. Menceritakan kisah cinta remaja antara Dilan, seorang pemimpin geng motor yang cerdas dan nyetrik, dengan Milea, siswi pindahan yang kalem dan rasional berlatar di Bandung pada awal tahun 90-an. Novel ini menyajikan masa remaja, cinta pertama, dan konflik batin khas anak SMA. Kita masuk ke sinopsis. Setelah menjalin hubungan asmara, Dilan dan Milea mulai menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak hanya tentang perasaan, tapi juga tentang pilihan dan pengorbanan. Mereka makin tidak nyaman dengan keterlibatan Dilan dalam geng motor yang kerap memicu kekerasan dan masalah. Milea meminta Dilan menjauhi geng tersebut demi keselamatan dan masa depan mereka. Namun, Dilan yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap teman-temannya merasa sulit melepaskan diri. Perlahan hubungan mereka mulai renggang, sehingga akhirnya mereka berpisah. Cerita ini menunjukkan bahwa tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Kita masuk ke analisis. Tema dari novel tersebut adalah cinta remaja, pengorbanan, pilihan hidup, dan konflik batin. Tokoh dan penokohannya. Dilan berkarakter cerdas, romantis, keras kepala, humoris, dan royal pada temannya. Milea berkarakter rasional, penuh kasih sayang, tegas, dan emosional. Supporting karakter. Orang tua Milea, teman-teman Dilan, serta guru dan anggota geng motor. Alur dari cerita novel tersebut adalah maju, meskipun ada beberapa kilas balik. Latar yang digunakan adalah di Bandung tahun 1991. Tempat-tempat seperti sekolah, rumah, jalanan, kota, dan lain-lain. Sudut pandang. Orang pertama dari sudut pandang Milea, sehingga pembaca lebih dekat dengan perasaan dan pemikiran tokoh utama wanita. Gaya bahasa yang digunakan adalah sederhana, ringan, dan khas Pidi Baik yang penuh humor dan sentuhan puisi. Dialognya terasa alami dan dekat dengan kehidupan remaja. Kita masuk ke evaluasi.
Kelebihan dari novel tersebut adalah karakter Dylan sangat ikonik dan membekas. Bahasa yang digunakan ringan dan menghibur, emosional dan realistis, menggambarkan dinamika cinta remaja dengan jujur. Banyak kutipan menarik yang mudah diingat dan relatable. Kekurangan dari novel tersebut adalah beberapa bagian terasa repetitif, kayak cerita yang sangat santai, mungkin kurang cocok untuk membaca yang menyukai konflik yang kompleks. Segitu saja video dari saya, Miftah Farid Sufyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.